Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Kendi Hayuning Karunyasari dari program studi S1 Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari KKN Tim 2 2021 Universitas Diponegoro yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang bertempat di Semarang dengan visi menjadi universitas riset yang unggul. Langkah besar yang akan dilakukan Undip ke depan adalah masuk dalam 500 World University Rank. Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas yang terdiri dari program Strata 1, Pasca Sarjana, dan Vokasi. Perjalanan panjang Universitas Diponegoro dengan menanamkan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran. Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Diponegoro Tim 2 tahun 2021 mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. KKN Universitas Diponegoro mengalami perubahan di masa pandemi COVID-19, yaitu KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok dan dilaksanakan di desa binaan yang ditentukan oleh LPPM, mengalami perubahan menjadi KKN dilakukan secara mandiri atau individu di lokasi domisili masing-masing. Bahwa KKN merupakan kegiatan akademik rutin yang diselenggarakan oleh Undip. Namun ini adalah pelaksanaan yang ketiga yang mana kita jalankan dalam kondisi yang sangat khusus, yaitu kondisi pandemik. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Desa Jetis Karampung berada di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Desa ini berbatasan dengan Desa Kalimacan di sebelah barat, Desa Banaran di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan, dan Desa Krikilan di sebelah timur. Luas wilayah Desa Jetis Karampung yaitu 3.695 km persegi yang terbagi menjadi beberapa peruntukan, seperti digunakan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Secara administratif, wilayah Desa Jetis Karampung terdiri dari 24 RT, meliputi 24 dukuh yang terbagi ke dalam 3 kebayanan. Berdasarkan data administratif, jumlah penduduk Desa Jetis Karampung yaitu 2.281 penduduk laki-laki dan 2.165 penduduk perempuan dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai seorang petani. Permasalahan Desa Jetis Karampung salah satunya yaitu peruntukan lahan pertanian yang hanya digunakan untuk menanam padi dan beberapa tanaman palawija seperti jagung dan kacang. Penggunaan lahan pertanian untuk penanaman sayuran di Desa Jetis Karampung sangat sedikit dan hampir tidak ada, sehingga kebutuhan akan sayuran belum dapat tercukupi secara mandiri. Padahal, sayuran sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi khususnya di masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat juga masih belum optimal, baik yang memiliki lahan pekarangan luas maupun lahan pekarangan yang sempit. Lahan pekarangan hanya digunakan untuk menanam tanaman hias dan tanaman buah tanpa adanya tanaman pangan. Permasalahan lain yang ada di desa ini berupa semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Desa Jetis Karampung. Masyarakat yang terkena virus COVID-19 harus melakukan isolasi sehingga berdampak pada kegiatan sehari-hari.
Masyarakat petani maupun non-petani dapat memajukan potensi di bidang pertanian, khususnya dalam hal kemandirian pangan di Desa Jetis Karampung. Misalnya, masyarakat petani dapat merotasi tanaman yang mereka tanam menggunakan tanaman yang lebih beragam. Dan untuk masyarakat non-petani dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, khususnya untuk tanaman pangan. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Desa Jetis Karampung selalu bertambah seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19. Masyarakat mau menerima informasi yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Dari beberapa permasalahan dan potensi Desa Jetis Karampung, ditetapkanlah program SDG dan program COVID-19. Program SDG berupa mewujudkan pekarangan pangan lestari melalui sistem budidaya vertikultur serta pembagian bibit dan benih sayuran sebagai upaya terwujudnya kemandirian pangan. Kemudian, untuk program penanganan atau penanggulangan COVID-19 berupa menjaga imunitas di tengah masa pandemi COVID-19 melalui budidaya, pembagian bibit, dan pemanfaatan jahe merah sebagai tanaman obat keluarga. Pelaksanaan program SDG dimulai dengan penyemaian benih sayuran yang terdiri dari tomat, caisim, dan kangkung. Penyemaian benih dilakukan selama 2 minggu untuk nantinya bibit sayuran bisa dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan lain pada program ini berupa perakitan instalasi dan cara pengaplikasian budidaya sayuran dengan teknik vertikultur yang didokumentasikan untuk nantinya dijadikan sebuah video penjelasan. Paket menanam sayuran juga disiapkan untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat. Paket ini berisi plastik semai, media tanam siap pakai, benih caisim, benih kangkung, serta benih tomat. Pembagian bibit dan paket menanam sayuran dilakukan secara door-to-door dengan meminimalisir interaksi. Pembagian dilakukan pada seluruh KK yang terdapat di Kalioso RT 4 Desa Jetis Karampung. Respon masyarakat sangat positif dengan adanya pembagian bibit dan paket menanam sayuran ini. Karena KKN dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka penjelasan mengenai program dilakukan secara online melalui WhatsApp Group. Video berisi penjelasan cara budidaya sayuran dengan teknik vertikultur yang telah di-up di YouTube dibagikan kepada masyarakat melalui WhatsApp Group. Pembagian video juga disertai pembagian leaflet yang berisi ringkasan cara budidaya sayuran dengan teknik vertikultur. Masyarakat terlihat sangat antusias yang dituangkan dalam sesi tanya jawab melalui WhatsApp. Masyarakat juga banyak yang melakukan program secara mandiri di rumah masing-masing. Pelaksanaan program penanganan atau penanggulangan COVID-19 dimulai dengan penyiapan bibit jahe merah. Bibit jahe merah yang sudah berumur kurang lebih 45 hari siap untuk dipindah tanam ke polybag yang sudah disediakan. Bibit yang sudah dipindah ke polybag kemudian dirawat dengan cara penyiraman 1 kali sehari, baik di pagi atau di sore hari. Pembuatan tutorial cara mengkonsumsi jahe merah juga dilakukan dan didokumentasikan menjadi sebuah video. Jahe merah dapat dikonsumsi dengan cara dibuat menjadi ramuan minuman yang ditambahi dengan serai, daun pandan, dan gula aren.
Pembagian bibit jahe merah dilakukan secara door-to-door kepada seluruh kakak yang terdapat di Kalioso RT 4 Desa Jetis Karampung. Respon masyarakat sangat positif dengan adanya pembagian bibit jahe merah di masa pandemi COVID-19. Penjelasan program dilakukan secara online melalui WhatsApp Group. Video berisi penjelasan cara budidaya dan cara mengkonsumsi jahe merah di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh di-up di YouTube dan dibagikan kepada masyarakat melalui WhatsApp Group. Pembagian video juga disertai pembagian leaflet yang berisi ringkasan cara budidaya dan cara mengkonsumsi jahe merah. Masyarakat sangat antusias dengan penjelasan program yang dituangkan dalam sesi tanya jawab. Masyarakat juga banyak yang melakukan program secara mandiri di rumah masing-masing. Pembagian kuesioner juga dilakukan pada minggu akhir kegiatan KKN. Kuesioner ini nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi atas program-program yang telah dilakukan sebelumnya. Programnya bermanfaat buat kampung sini, buat warga sini. Pagi-pagi ada kegiatan untuk siram-menyiram. Pokoknya markotop. Dan jahenya mantep, terus suami saya jadi ketagihan kalau setiap pagi harus dibuatin, cuman nggak manis-manis soalnya dia punya gula. Pengetahuan saya bertambah tentang cara menanam sayuran yang digantung di dinding rumah, apalagi memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Sangat bermanfaat sekali.